Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan menjelaskan, mempresentasikan mengenai tugas dari mata kuliah perancangan dan pengembangan produk, di mana tugas kali ini adalah pembuatan produk, desain produk, mission statement, kebutuhan pelanggan, dan juga HOQ, House of Quality. Langsung saja untuk penjelasan mission statement dan interpretasi kebutuhan pelanggan akan disampaikan oleh Kang Yahya. Dipersilahkan. Suara saya bisa terdengar. Baik. Untuk mission statement-nya, untuk deskripsi produk, alat alat ini itu untuk memotong dan mengiris bahan makanan, serta tempat untuk mencuci dan meniriskan bahan makanan. Lalu untuk tujuan utama dari bisnis ini adalah yang pertama memperoleh keuntungan dari penjualan produk talenan. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan belajar berwirausaha. Yang ketiga, menyediakan produk talenan serbaguna yang berkualitas dan bermanfaat bagi konsumen. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan inovasi desain dalam penggunaan material yang ramah lingkungan. Kemudian untuk target pasar utama dari produk ini yaitu ibu rumah tangga. Untuk target pasar yang kedua yaitu anak muda atau milenial dan restoran atau kafe. Kemudian untuk asumsi dari produk ini yaitu yang pertama serbaguna dan praktis, kemudian ramah lingkungan, hemat biaya dan juga kontrol kualitas yang baik. Selanjutnya pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan dari produk ini yaitu yang pertama produsen, konsumen, pemerintah, pemasok bahan baku, distributor, dan juga pengecer. Kemudian interpretasi kebutuhan pelanggan. Untuk pertanyaannya yaitu penggunaan tertentu. Jadi pernyataan pelanggannya yaitu memiliki desain yang unik dan kreatif. Untuk interpretasi kebutuhannya, talenan dirancang untuk memudahkan proses pemotongan dan mengiris bahan makanan, sehingga dan membantu mempercepat proses memasak. Kemudian, memiliki harga yang lebih kompetitif dibandingkan dengan produk-produk sejenis di pasaran. Interpretasi kebutuhannya, produk talenan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Kemudian pertanyaannya hal-hal yang disukai terhadap alat yang sekarang. Desain talenan yang sederhana tetapi menarik, kemudian kayu yang digunakan cukup bagus. Untuk interpretasi kebutuhannya yaitu daya tarik pelanggan terhadap desain yang menarik, kemudian kayu yang digunakan ramah lingkungan, awet dan tahan lama sehingga tidak mudah keropos. Kemudian pertanyaannya selanjutnya yaitu hal-hal yang tidak disukai terhadap alat yang sekarang. Pernyataan pelanggannya, kayu yang digunakan cukup lama untuk kering. Lalu interpretasi kebutuhannya yaitu setelah dicuci, keringkan talenan kayu dengan menggunakan kain bersih dan kering. Untuk usulan perbaikan, pernyataan pelanggannya, pengamplasan permukaan talenan agar lebih rapi dan halus. Interpretasi kebutuhannya, jika permukaan talenan sudah tergores atau terkelupas, maka dapat dilakukan pengamplasan menggunakan kertas amplas halus untuk menghaluskan permukaan talenan. Ya, baik, terima kasih Kang Yahya telah menjelaskan mengenai mission statement dan interpretasi kebutuhan pelanggan. Kemudian penjelasan mengenai desain produk akan disampaikan oleh Kang Doni, dipersilakan. Baik,
Mungkin untuk penjelasan dari desain produk yang kami buat, di sini kita melihat di mana talenan yang sering kita gunakan pada saat ini, di mana hanya untuk pemotongan bahan pangan seperti sayur, daging, buah, dan lain-lain. Di mana pada talenan yang ada saat ini, setelah kita melakukan pemotongan, kita memerlukan eh, alat bantu lain, di mana kita melihat aktivitas tersebut tidak efisien, di mana kita memerlukan alat bantu lain eh, untuk membersihkan bahan pangan yang akan diolah. Dari ketidakefisienan tersebut, kami melihat sebuah peluang yang mana dapat memudahkan pekerjaan dalam sekali proses saja, di mana kami membuat talenan yang multifungsi, bisa digunakan sebagai alas pemotong yang sekaligus sebagai tempat pembersih bahan pangan yang diolah. Di mana kita di sini membuat talenan multifungsi. Untuk bagian atasnya ini kita dapat digunakan sebagai alas memotong bahan pangan seperti sayur, daging, dan lain-lain. Dan untuk di bawahnya ini kita didesain alat untuk atau tempat untuk si bahan pangan yang telah dipotong, di mana dalam satu alat ini kita dapat mengerjakan dua proses sekaligus. Jadi setelah dilakukan pemotongan, kita tarik untuk si laci ini untuk menaruh makanan yang telah kita potong, dan di mana di sini laci ini sudah atau tempat pembersihan ini sudah dilengkapi dengan penyaring, di mana setelah dilakukan pencucian, bahan pangan bisa langsung ditiriskan dan dilakukan pengolahan. Mungkin dari segi desainnya cukup sekian. Bisa dilanjutkan dari Kang Asmi. Baik, Kang Doni, atas penjelasan mengenai desain produk. Dan ini adalah desain akhir dari talenan multifungsi. Kemudian eh, kita akan menjelaskan output terakhir dari perancangan produk ini adalah HOQ atau House of Quality. Ini adalah HOQ dari perancangan produk kami. HOQ, House of Quality dari produk kami adalah proyeknya talenan multifungsi. Di sini ada correlation, hubungan. Pertama adalah positif, negatif, dan no correlation, tidak berhubungan. Kemudian ada relationship atau relationship di sini ada strong, moderate, dan weak. Kemudian direction of improvement ada maximize, target, dan minimize. Nah, di sini kita akan menjelaskan produk talenan multifungsi. Pertama adalah customer requirement. Di sini adalah kebutuhan pelanggan, di mana eh, kebutuhan pelanggan ada beberapa poin. Pertama adalah harga yang terjangkau, kemudian barang produknya awet dan tahan lama, desain produk menarik, ramah lingkungan, perawatan mudah, mudah diperbaiki, ketersediaan yang mudah ditemukan, kemudian keamanan produk dan custom produk. Nah, kemudian ada functional requirement. Di sini adalah kebutuhan yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, di sini ada beberapa poin. Pertama adalah bahan yang berkualitas, kemudian menawarkan harga yang terjangkau, meningkatkan kualitas produk, menjaga keamanan dan kenyamanan produk, kemudian menawarkan inovasi dalam pembuatan produk, ada menawarkan ukuran produk, kemudian meningkatkan kesadaran lingkungan, kemudian kemasan yang menarik dan produsen yang ramah.
Ya. Di sini kita akan memberikan di financial recruitment ini direction of improvement. Nah, di sini ada beberapa lambang. Pertama, untuk bahan yang berkualitas ini kita menggunakan maximize. Jadi, bahan yang berkualitas ini adalah maksimal dari produk kami. Kemudian menawarkan harga yang terjangkau, di sini adalah target. Target kami bisa eh, memiliki harga yang terjangkau atau bahkan lebih. Kemudian ada meningkatkan kualitas produk. Nah, di meningkatkan kualitas produk ini kita ada di minimize. Jadi meminimalkan buat kualitas produk. Kemudian ada menjaga keamanan dan kenyamanan produk, kita menggunakan maximize. Kemudian menawarkan inovasi dalam pembuatan produk, kita menggunakan target. Kemudian ukuran produk, target. Dan meningkatkan kesadaran lingkungan adalah maximize, memaksimalkan. Kemudian kemasan yang menarik, target. Dan ini produsen yang ramah, kita menggunakan maximize. Kemudian kita akan eh, menjelaskan relationship antara customer recruitment dan functional recruitment. Pertama adalah harga yang terjangkau dengan bahan baku yang berkualitas. Hubungannya adalah di sini ada beberapa poin. Pertama ada strong, moderate, dan weak. Nah, di sini kami menggunakan relationship moderate. Kemudian moderat ada menengah, kemudian awet dan tahan lama relationship dengan bahan baku yang berkualitas adalah strong. Eh, kita bisa lihat di sini dan untuk relationship custom produk dengan produsen yang ramah, relationship-nya kita menggunakan weak, rendah. Kemudian di sini kita terdapat customer competitive assessment. Di sini adalah kompetitor dari produk kami. Di sini kita bisa menilai setiap produk dari kompetitor atau dari produk kita sendiri, poin mulai dari 1 sampai 5. Di sini ada our produk kita. Produk kita dari harga yang terjangkau dinilai 4. Kemudian awet dan tahan lama 4 juga. Kemudian desain produk yang menarik kita beri nilai 5. Kemudian ramah lingkungan beri nilai 3. Perawatan mudah 4. Kemudian mudah diperbaiki kita diberi poin 3. Kemudian ketersediaan yang mudah ada poin 3. Kemudian keamanan produk 4 dan custom produk 1. Di sini kita ada beberapa kompetitor dari produk kita. Pertama ada dari talenan dari Miso Official Shop, kemudian talenan dari Hasanah Cetakan Kue, kemudian dari talenan Toko Yowo Official Shop, kemudian dari Vova Indonesia Official. Di sini sudah tertera poin masing-masing dari custom requirements. Kemudian di sini kita akan menjelaskan how to how, bagaimana perihal financial requirement. Di sini ada beberapa lambang atau simbol dari correlation. Apakah ada bagaimana hubungan antara uh, functional recruitment 1 dengan functional recruitment 2. Kemudian selanjutnya. Nah, di sini ada hubungan antara bahan baku yang terjangkau dengan menawarkan harga yang terjangkau. Apakah di sini hubungannya positif, negatif, atau tidak ada sama sekali hubungan? Di sini kita bisa lihat bahan baku yang berkualitas, apakah ada hubungannya dengan menawarkan harga yang terjangkau? Di sini kita kasih negatif, tidak ada negatif, hubungannya kita negatif. Kemudian bahan yang berkualitas, apakah ada hubungannya dengan meningkatkan kualitas produk? Di sini kami beri korelasi positif karena satu sama lain sangat berhubungan. Kemudian hubungan antara bahan baku yang berkualitas dengan menjaga keamanan dan kenyamanan produk.
Di sini kami beri korelasi positif. Kemudian, bahan baku yang berkualitas, apakah ada hubungannya dengan menjaga keamanan dan kenyamanan produk? Di sini kami beri korelasi positif. Kemudian, apakah ada hubungannya bahan baku yang berkualitas dengan menawarkan inovasi dalam pembuatan produk? Di sini kami beri korelasi no correlation, tidak ada hubungan sama sekali mengenai bahan baku yang berkualitas dengan menawarkan inovasi dalam pembuatan produk. Kemudian, apakah ada hubungannya bahan baku yang berkualitas dengan menawarkan ukuran produk? Nah, di sini ada hubungannya antara bahan baku yang berkualitas dengan menawarkan ukuran produk. Kemudian, apakah ada hubungannya antara bahan baku yang berkualitas dengan lingkungan, meningkatkan kesadaran lingkungan? Di sini juga sangat berhubungan satu sama lain. Kemudian, hubungan antara bahan baku yang berkualitas dengan kemasan yang menarik, di sini tidak ada hubungan sama sekali perihal bahan baku yang berkualitas dengan kemasan yang menarik. Kemudian, hubungan antara bahan baku yang berkualitas dengan produsen yang ramah, di sini kita tidak ada hubungan sama sekali. Kemudian, penjelasan mengenai maksimum relationship. Di sini maksimum relationship kami beri nilai maksimalnya adalah 9. Kemudian ada customer importance. Di sini kami beri nilai mulai dari 1 sampai 5. Kita perhatikan untuk harga yang terjangkau kami beri nilai 3, kemudian awet dan tahan lama 5, desain produk yang menarik 4, kemudian ramah lingkungan ada 3, kemudian perawatan yang mudah ada 4, mudah diperbaiki 3, kemudian ketersediaan yang mudah ditemukan ada 2, kemudian keamanan produk ada 3, dan custom produk ada 1. Nah, di sini ada relative weight. Di sini adalah persen atau nilai dari pertama kita asumsi. Di sini ada asumsi strong, kita beri nilai asumsinya 9, kemudian moderate ada 3, dan weak ada 1. Kita kembali lagi ke sini. Nah, setelah kita asumsikan nilai nilai relationship. Nah, cara perhitungannya yang pertama adalah bahan yang berkualitas. Ini bahan yang berkualitas kita kasih moderate dengan poin 3. Nah, poin 3 ini kemudian dikalikan dengan custom. Poin 3 ini dikalikan dengan nilai relative weight, kemudian tambahkan dengan awet dan tahan lama. Di sini kita relationship-nya positif, mohon maaf, strong, kemudian strong itu 9, kemudian dikalikan 18%, sehingga kita bisa menemukan hasil dari technical important rating. Nah, ini hasil dari hasil technical importance rating ini hasil dari perhitungan customer requirement dengan relative weight. Nah, di sini kita ada hasilnya mulai dari 707,14 sampai 157,14. Kemudian kita menjelaskan mengenai produk target. Nah, target ini kita ambil dari functional. Nah, di sini functional ini kebutuhan untuk pelanggan itu adalah bahan baku yang berkualitas. Maka target dari produk tersebut adalah menggunakan bahan-bahan yang berkualitas. Kemudian functionalnya itu menawarkan harga yang terjangkau, sehingga target produk kita adalah harga yang sesuai dengan biaya produksi. Kemudian ada meningkatkan kualitas produk, targetnya adalah meningkatkan daya saing. Kemudian ada menjaga keamanan dan kenyamanan produk, targetnya itu adalah memberikan rasa aman dan nyaman terhadap konsumen. Kemudian menawarkan inovasi dalam pembuatan produk, target produknya adalah menciptakan produk yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian menawarkan ukuran produk, targetnya itu adalah small, medium, dan large. Ini adalah size dari produk kita. Kemudian meningkatkan kesadaran lingkungan. Ini produk targetnya adalah bahan baku yang ramah lingkungan, kemudian kemasan yang menarik,
target produknya adalah meningkatkan daya tarik produk dan kesadaran merek. Kemudian produsen yang ramah, target kita adalah ramah dan respon cepat. Nah, di sini kita cara perhitungan mengenai relative weight. Nah, di sini relative weight ini, cara perhitungan adalah totalkan semua technical important rating. Ini kita totalin, jumlahkan, mulai dari 707 sampai 157,14 kita jumlahkan, sehingga hasilnya adalah 3.878,57. Nah, untuk mencari poin dari relative weight ini adalah eh, adalah technical important rating dibagi dengan total keseluruhan dari technical importance rating. Nah, cara perhitungannya, technical importance rating ini 707,14 dibagi dengan total keseluruhan dari technical important rating ini. Berarti dibagi 3.878,57. Kita coba. Pertama, kita perhitungan dari produk pertama ya. Dari target produk pertama, technical importantnya itu 700. Bentar. 700 dibagi dengan total keseluruhannya, sehingga hasilnya dipersenkan. Kita generalnya ganti dengan persentasi. Nah, ini hasilnya adalah 18,23%. Ini hasil dari perhitungan dari relative weight ini ya. Kemudian ini ada weight chart-nya, kita bisa lihat. Kemudian kita sebelumnya menjelaskan customer competitive assessment ini adalah kompetitor produk kita dengan customer recruitment ini. Kemudian kita mencari juga nilai dari technical competitive assessment ini. Ini adalah produk kita dengan kompetitor lain berhubungan dengan functional recruitment. Kita bisa nilai juga produk kita dengan produk yang lain mulai dari 1 sampai 5. Ini kita beri contoh juga. Pertama adalah produk kita dengan nilai bahan baku yang berkualitasnya berapa. Di sini kita cantumkan beri nilai 3. Kemudian sampai produsen ramah, kita beri nilai produk kita adalah 5. Kita bisa lihat ini hasil dari produk-produk atau hasil nilai dari produk kita dengan kompetitornya. Nah, ini adalah diagramnya. Untuk penjelasan mengenai HOQ, House of Quality dari produk kami, saya kira sudah cukup jelas mulai dari correlation sampai hasil dari relative weight. Presentasi pada kali ini mengenai tugas dari perancangan dan pengembangan produk, saya kira cukup. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.